got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 whole thoughts, I'm the block, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wadin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, saya Quratul Fadilah dengan NIM 140225000083. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Komunikasi Efektif dan Emotional Intelligence sebagai kompetensi dasar kepemimpinan modern. Materi ini membahas kompetensi penting yang harus dimiliki seorang pemimpin di era digital, yaitu kemampuan berkomunikasi secara efektif dan kemampuan mengelola emosi atau emotional intelligence. Yang pertama ada latar belakang. Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara organisasi bekerja. Saat ini, organisasi dituntut untuk lebih cepat, fleksibel, dan mampu berkolaborasi secara efektif. Dalam kondisi tersebut, seorang pemimpin tidak cukup hanya memiliki kemampuan teknis atau hard skill saja. Pemimpin juga harus memiliki kemampuan interpersonal yang baik. Banyak kegagalan organisasi bukan hanya karena kurang sumber daya atau teknologi, tetapi karena miskomunikasi, konflik internal, dan kurangnya kemampuan memahami anggota tim. Oleh karena itu, komunikasi efektif dan emotional intelligence menjadi kompetensi yang sangat penting untuk menunjang keberhasilan kepemimpinan modern. Selanjutnya ada komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah proses penyampaian informasi yang dapat diterima dan dipahami oleh penerima sesuai dengan maksud pengirim. Tujuan komunikasi efektif adalah menyamakan persepsi antara pengirim dan penerima pesan sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Selain itu, komunikasi efektif juga membantu membangun hubungan kerja yang baik, meningkatkan koordinasi tim, dan mendukung pencapaian tujuan organisasi secara lebih optimal. Selanjutnya ada unsur-unsur komunikasi. Dalam komunikasi terdapat 6 unsur utama. Pertama, komunikator, yaitu pihak yang mengirim pesan. Kedua, pesan, yaitu informasi yang ingin disampaikan. Ketiga, media, yaitu sarana yang digunakan, seperti email, WhatsApp, Zoom, dan lainnya. Keempat, komunikan, yaitu pihak yang menerima pesan. Kelima, feedback, yaitu tanggapan atau umpan balik dari penerima pesan. Dan terakhir adalah noise, yaitu gangguan yang dapat menghambat proses komunikasi. Jika salah satu unsur tidak berjalan dengan baik, maka komunikasi berpotensi menjadi lebih efektif. Selanjutnya ada prinsip komunikasi efektif. Komunikasi efektif memiliki 5 prinsip utama yang dikenal dengan istilah 5C. Yang pertama adalah clarity atau kejelasan, artinya pesan harus mudah dipahami. Yang kedua, correctness atau kebenaran, artinya informasi disampaikan harus akurat. Ketiga, conciseness atau kesingkatan, yaitu pesan disampaikan secara ringkas dan tidak bertele-tele. Keempat, completeness atau kelengkapan, yaitu informasi harus memuat unsur 5W plus 1H. Dan terakhir adalah courtesy atau kesantunan, yaitu komunikasi dilakukan dengan tetap menghormati dan menghargai orang lain. Penerapan prinsip ini akan membantu pemimpin menyampaikan pesan dengan lebih efektif. Selanjutnya, komunikasi dalam kepemimpinan modern. Komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam kepemimpinan. Melalui komunikasi, pemimpin dapat menyampaikan visi dan misi organisasi, memberikan arahan, memotivasi karyawan, menyelesaikan konflik, dan membangun kepercayaan. Namun, di era digital terdapat beberapa tantangan seperti komunikasi jarak jauh, berkurangnya ekspresi nonverbal, informasi overload, dan meningkatnya risiko miskomunikasi. Karena itu, pemimpin harus menyesuaikan cara komunikasinya dengan mengembangkan teknologi saat ini. Selanjutnya ada emotional intelligence. Emotional intelligence atau kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosinya sendiri serta memahami emosi orang lain. Bagi seorang pemimpin,
EQ sangat penting karena membantu dalam pengambilan keputusan, mengendalikan emosi saat menghadapi tekanan, meningkatkan hubungan interpersonal, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Pemimpin yang memiliki EQ tinggi biasanya lebih mampu menjaga stabilitas tim dan menghadapi berbagai tantangan organisasi. Selanjutnya, perbedaan EQ dan IQ. IQ atau Intelligence Quotient berhubungan dengan kemampuan intelektual, logika, dan akademik. Sedangkan EQ berhubungan dengan kemampuan memahami dan mengelola emosi serta hubungan sosial. IQ cenderung bersifat relatif tetap, sedangkan EQ dapat terus dikembangkan melalui pengalaman dan latihan. Dalam dunia kerja modern, keberhasilan seseorang tidak hanya ditentukan oleh IQ, tetapi juga ditentukan oleh kemampuan emosional yang dimilikinya. Selanjutnya ada komponen EQ menurut Daniel Goleman. Menurut Daniel Goleman, terdapat 5 komponen utama emotional intelligence. Pertama, self-awareness, yaitu kemampuan mengenali emosi diri sendiri. Yang kedua, self-regulation, yaitu kemampuan mengendalikan emosi dan perilaku. Ketiga, motivation, yaitu dorongan untuk mencapai tujuan. Keempat, empati, yaitu kemampuan memahami perasaan orang lain. Dan kelima, social skills, yaitu kemampuan membangun hubungan dan bekerja sama dengan orang lain. Kelima komponen ini sangat dibutuhkan dalam kepemimpinan modern. Selanjutnya ada hubungan komunikasi efektif dan EQ. Komunikasi efektif dan EQ merupakan dua hal yang saling berkaitan. EQ membantu pemimpin berkomunikasi dengan empati dan mengontrol emosi ketika memberikan arahan maupun kritik. Sebaliknya, komunikasi menjadi sarana untuk menunjukkan kecerdasan emosional kepada orang lain. Dengan komunikasi yang baik dan EQ yang tinggi, seorang pemimpin dapat menciptakan hubungan kerja yang lebih harmonis dan produktif. Selanjutnya ada dampak positif. Penerapan komunikasi efektif dan emotional intelligence memberikan berbagai dampak positif. Di antaranya meningkatkan kepercayaan anggota tim kepada pemimpin, mengurangi konflik yang terjadi di lingkungan kerja, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat loyalitas karyawan terhadap organisasi. Dampak-dampak tersebut pada akhirnya akan mendukung tercapainya tujuan organisasi secara lebih efektif. Selanjutnya ada tantangan komunikasi di era digital. Terdapat beberapa tantangan komunikasi di era digital. Pertama, miskomunikasi akibat kurangnya ekspresi wajah dan bahasa tubuh. Kedua, information overload atau terlalu banyak informasi yang diterima. Ketiga, adanya perbedaan gaya komunikasi antar generasi. Dan keempat, kurangnya interaksi langsung karena sistem kerja remote dan hybrid. Tantangan-tantangan ini harus mampu diatasi oleh pemimpin agar komunikasi tetap berjalan efektif. Dan terakhir ada kesimpulan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa komunikasi efektif dan emotional intelligence merupakan kompetensi utama yang harus dimiliki oleh pemimpin modern. Komunikasi efektif membantu menyampaikan visi, meningkatkan koordinasi, dan memperkuat kolaborasi tim. Sedangkan emotional intelligence membantu pemimpin mengelola emosi, menyelesaikan konflik, dan membangun hubungan kerja yang baik. Kombinasi keduanya akan meningkatkan kepercayaan, produktivitas, dan keberhasilan organisasi di era digital. Oleh karena itu, setiap pemimpin harus terus dan perlu mengembangkan kemampuan komunikasi dan kecerdasan emosionalnya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai komunikasi efektif dan emotional intelligence sebagai kompetensi dasar kepemimpinan modern. Terima kasih atas perhatiannya. Pemimpin yang baik bukan hanya mampu berbicara dengan jelas, tetapi mampu memahami dan mengolah emosi dengan bijaksana. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. I just had to let you know you're